Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hari ke-6 perubahan kata berdasarkan domir. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat itu kita sudah merubah kata ya. Merubah kata itu sebenarnya disebut sebagai tasrif istilahi ya. Nah, sekarang perubahan kata berdasarkan domir itu disebut sebagai tasrif lughawi ya. Nah, apa itu tasrif lughawi ya? Tasrif yang berubah karena domir. Domir itu yang mana? Silakan dibuka lagi materi kita sebelumnya yaitu hari kelima ya. Oke. Nah, di hari pertama misalnya ya, di hari-hari sebelumnya kita sudah belajar misalnya kataba yaktubu ya. Nah, sebenarnya kataba yaktubu itu dia sudah mengandung makna ya, dia laki-laki untuk satu orang ya, sudah mengandung makna huwa ya. Begitu juga jalasa yajlisu, dia sudah mengandung domir huwa, dia laki-laki untuk satu orang gitu ya. Nah, di materi ini hari ke-6 kita akan merubah untuk semua domirnya. Ada berapa domir semuanya? Ya, ada 14 gitu ya. Nah, langsung aja contohnya ya. Kataba untuk huwa ya, dia laki-laki satu orang telah menulis ya. Kataba banyak panjang ya, ada alif di belakangnya untuk huma. Kemudian dia laki-laki dua orang telah menulis. Kemudian katabu ya, untuk hum, mereka laki-laki telah menulis. Kemudian katabat untuk hiya, dia perempuan satu orang telah menulis. Kemudian katabata untuk huma, dia perempuan dua orang telah menulis. Kemudian katabana untuk hunna, mereka perempuan telah menulis. Kemudian katabta untuk anta, anda laki-laki satu orang telah menulis. Kemudian katabtuma untuk antuma, anda laki-laki dua orang telah menulis. Kemudian kata betum untuk antum, kalian laki-laki telah menulis. Kemudian kata beti untuk anti, anda perempuan satu orang telah menulis. Kemudian kata betuma untuk antuma, anda perempuan dua orang telah menulis. Kemudian antunna itu kata betunna, kalian perempuan telah menulis. Kemudian ada kata betu, saya telah menulis untuk ana. Kemudian ada kata bena, kami telah menulis untuk nahnu. Nah, ini untuk fiil madhi ya, untuk fiil madhi. Adapun untuk fiil mudhari ya, perubahannya beda lagi gitu ya, dengan domir yang berbeda-beda juga ya. Contohnya ini yaktubu untuk huwa, yaktubani untuk huma, artinya dia laki-laki dua orang sedang atau akan menulis ya. Saya langsung saja mengucapkan Arabnya ya, karena untuk bahasa Indonesianya bisa dibaca langsung di sini untuk mempersingkat video. Yaktubuna untuk hum, taktubu untuk hiya, taktubani untuk huma, yaktubna untuk hunna, taktubu untuk anta, taktubani untuk antuma, taktubuna untuk antum, taktubina untuk anti, taktubani untuk antuma, taktubna untuk antuna, aktubu untuk ana, naktubu untuk nahnu. Nah, itu ya.
Nah, ini dia versi lengkapnya. Huwa kataba yaktubu, huma kataba yaktubani, dan seterusnya seperti yang sudah kita bacakan tadi. Nah, itu untuk wazan pertama ya. Sedangkan kita sudah belajar ada 15 wazan ya. Nah, di sini saya bacakan untuk wazan kedua ya. Untuk wazan kedua contohnya jalasa yajlisu ya. Saya bacakan langsung aja ya. Untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari untuk ke-14 domirnya. Huwa jalasa yajlisu, huma jalasa yajlisani, hum jalasu yajlisuna, hiya jalasat tajlisu, huma jalasata tajlisani, hunna jalasna yajlisna, anta jalasta tajlisu, antuma jalastuma tujlisani. Maaf, antuma jalastuma tajlisani. Kemudian antum jalastum tajlisuna, anti jalasti tajlisina, antuma jalastuma tajlisani, antuna jalastunna tajlisna, ana jalastu ajlisu, nahnu jalasna najlisu. Nah, itu dia untuk wazan kedua. Dan bisa kita praktekkan lagi untuk kata-kata yang lain yang memiliki wazan yang sama. Nah, itu dia tadi contohnya untuk wazan pertama dan wazan kedua. Dan sekarang di hadapan teman-teman sekalian ini ada rumusnya ya. Ada rumusnya ya. Yang tadi untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari gitu ya. Nah, sekarang kita masuk untuk fi'il perintah ya, fi'il amr dan fi'il larangan gitu. Nah, ini mengapa kosong ya? Karena memang perintah dan larangan itu hanya untuk lawan bicara kita ya, yang untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna saja gitu. Tidak mungkin dia memerintah diri sendiri kan gitu. Nah, maka dia memang tidak ada gitu ya. Atau memerintah dia lelaki dua orang, memerintah orang lain yang tidak ada di tempat, nggak mungkin, maka dia kosong ya. Jadi memang seperti itu. Nah, saya bacakan ini untuk fi'il amar dan fi'il nahi ya, perintah dan larangan. Untuk kata kataba yaktubu ya, langsung aja karena ini sudah kita baca tadi yang fi'il madhi dan fi'il mudhari, langsung kita ke bagian fi'il amar dan fi'il nahinya ya. Anta katabta taktubu uktub la taktub ya. Ini tulislah, jangan tulis. Kemudian antuma katabtuma taktubani uktuba la taktuba. Kemudian antum katabtum taktubuna uktubu la taktubu ya. Kemudian anti katabati taktubina uktubi la taktubi. Kemudian antuma katabatuma taktubani uktuba la taktuba. Kemudian antuna katabtunna taktubna uktubna la taktubna. Kemudian untuk ana dan nahnu tidak ada ya. Oke. Baik. Ini contoh untuk jalasa yajlisu. Kita skip aja karena tadi sudah diwakili oleh kata bayak tubuh ya. Nah, untuk latihan ya, silahkan teman-teman buat ya untuk kata nasoro yansuru ya. Ini wazan pertama ya, mengikuti seperti kata bayak tubuh tadi, nasoro yansuru. Silahkan dibuat seperti kata bayak tubuh. Jika tidak tahu polanya, didengarkan ulang saja ketika saya membacakan
kata kataba yaktubu. Demikian video kali ini untuk materi hari ke-6. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.